refleks. Nanti mungkin saya membutuhkan bantuan dari ibu, ya. Waktu yang saya butuhkan adalah sekitar kurang lebih 7 menit. Prosedurnya nanti ibu ada beberapa pemeriksaan yang bisa sambil berbaring, ada yang saya minta untuk duduk. Bersedia ya Bu ya? Sebelum saya mulai pemeriksaan? Tidak ada. Oke. Baik. Yang pertama adalah pemeriksaan cerebral. Cerebral adalah GCS. Ketika kita orientasi tadi, ya pasien sudah bisa berespon, itu kita sudah bisa sekalian pemeriksaan GCS. Oke, jadi misalnya nih kita ulang aja deh ya GCS ya, GCS. Kita datang, Bu Miriam buka mata, berarti S-nya 4, ya. Kemudian Bu Miriam, kira-kira nih kalau ibu lihat sekarang di ruangan ini ibu berada di mana nih? Bukan. Di rumah sakit ya Bu ya. Oke. Baik. Bu, ibu bisa angkat kaki sebelah kanannya Bu. Saya Bu ya, tidak ada nyeri. Ya, oke. GCS 15, komposmen tes. Ya. Kemudian kita tes untuk koordinasi ya. Tes orientasi sudah. Kemudian pemeriksaan memori ya. Memori nanti kita bisa ingatkan untuk kita tanyakan ya, tanyakan hal-hal yang berhubungan dengan jangka pendek, menengah dan jangka panjang tadi ya. Bu, ibu tadi dibawa ke rumah sakit ini dengan keluhan apa? Sakit di leher ya. Siapa yang membawa ibu ke sini? Sejak kapan Bu itu gejalanya ibu rasakan? Bulan lalu ya. Ya, sebelumnya ibu pernah dirawat di rumah sakit? Sudah pernah tahun berapa Bu? 2012 dengan penyakit apa? Hamil. Ini pas. Dengan apa Bu? Diare misalnya ya, dengan diare ya. Kita kaji ikatan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya. Kemudian orientasi orang tadi sudah ya, dia bisa mengorientasikan tempat ya. Kita bisa cek salah satu aja. Kemudian kemampuan bicara ya, kita nggak boleh perlu tes nggak apa-apa. Ini kan artinya dia mampu menjawab dengan baik kan, berarti kemampuan bicara baik. Next kita lanjut ke GCS ya kan, tadi GCS sudah ya, mata membuka spontan, kemudian verbalnya orientasi baik, motoriknya dia bisa mengangkat dengan baik ya. GCS-nya 15 ya, komposmen tes. Kemudian tes keseimbangan. Bu Miriam bisa berdiri? Ya, coba saya bantu ya. Ya, Bu ya. Oke. Ya, Bu, jadi saya butuh untuk melakukan pengecekan keseimbangan ya. Ibu bisa lihat di lantai ini ada garis untuk mengikuti apa namanya, keramik ya Bu ya. Ibu bisa jalan lurus mengikuti arah keramik. Ya, coba. Oke, ya baik. Baik ya. Oke, tes keseimbangan baik ya. Kemudian setelah itu kita duduk di depannya. Ya. Selanjutnya adalah tes pemeriksaan keseimbangan koordinasi. Caranya ibu bisa menunjukkan hidung ibu, kemudian pindah ke hidung saya bergantian terus-menerus. Ya, bisa? Oke, coba. Ya. Oke, ya. Cukup ya, keseimbangan koordinasi baik. Ya. Kemudian selanjutnya adalah tes otot, kekuatan otot. Woi, ini kekuatan otot ibu takut. Ya. Selanjutnya adalah tes kekuatan otot Bu. Ya, jadi nanti saya akan meminta ibu untuk mengangkat tangan. Kemudian kalau ibu bisa lakukan perlawanan terhadap tekanan yang saya berikan di tengah tubuh. Ya. Kekuatan otot karena tadi ibu jelaskan ada ekstremitas atas kanan kiri, bawah kanan, bawah kiri, maka itu tidak hanya dilakukan pada satu ekstremitas. Ya, pada saat ujian silahkan melakukan salah satu, untuk yang 3 lainnya premori, nggak apa-apa. Tapi pada saat ke pasien kalian harus melakukan pada keempat sisi. Makanya di buku panduan kalian itu ada gambar yang ini ya, ibu kenal tadi. Ada segitiga
Ya. Segi 4 itu artinya untuk kita menuliskan berapa kekuatan otot. Segi 4 kan berarti dia dibagi 4 kuadran. Ya, berarti sisi kanan adalah untuk kekuatan otot kanan. Ya, jadi sesuai dengan hadapan kita yang baca. Ya, sisi kanan. Kiri juga gitu. Misalnya nanti sisi kanan 5, sisi kirinya 3, bawah kirinya 5, bawah kanannya 5 misalnya. Ya udah, tuliskan sesuai angka. Gitu ya. Oke. Ini Ibu, kita lakukan salah satu untuk ujian aja, ya. Bu, jadi dimulai dengan yang paling tinggi, 5, ya. Ibu bisa angkat, ya. Bu, ini nanti saya berikan tahanan di tangannya Ibu. Ibu lawan ya, buat tahanan dari saya ya. Bisa kita mulai? Ya, 1, 2, 3. Oke. Ya. Jadi pasien mampu melawan gaya gravitasi dan melawan tangan atau tahanan dari pemeriksa. Oke, selanjutnya adalah tes sensori. Ya, Bu Miriam, selanjutnya saya akan memeriksa refleks dari indera peraba Ibu. Ya, Ibu bisa tutup mata, kemudian nanti akan saya dekatkan beberapa barang, beberapa alat ke kulitnya Ibu di pergelangan tangan sini. Saya minta Ibu untuk identifikasi itu kira-kira rasanya panas, dingin, atau apa? Ya, bisa paham? Ya, oke. Ibu bisa tutup mata. Ya. Kemudian kita dekatkanlah alat yang kita pakai, ya. Permisi Bu, ini apa Bu? Refleks apa? Rasa? Jarum. Tajam ya Bu ya? Sakit beneran? Ya, kemudian ini. Kalau ini tumpul. Ini kapas halus ya, kemudian ini anggaplah air panas. Hangat ya, oh ya gak ada responnya. Hangat ya, kemudian kita pakai kapas yang dingin, bisa kita segini terus kemudian bilang ya. Oke, cukup Bu Miriam, bisa buka mata. Ya. Selanjutnya adalah refleks fisiologis. Yang pertama adalah kornea. Kornea Ibu bisa lihat kanan kiri. Mata Ibu. Ya. Matanya aja. Oke. Seperti Ibu. Tidak sekedip ya. Oh iya gini ya. Oh. Gitu ya. Jadi kita sentuhkan sedikit, lihat refleks berkedipnya. Harusnya sedikit. Kemudian refleks cahaya. Saya akan tempelkan sebentar ya mata Ibu, bisa tahan benar ya Bu ya. Begini Ibu. Dia deg-degan juga ya. Lihat dengan menggunakan refleks secara cepat, refleks pupil ya. Kemudian refleks taring ya. Ibu bisa buka mulut ya, julurkan lidah. Kemudian kita ini prememori ya. Jadi jangan sampai nanti ganti probandus ya, kita penyebaran apa mikroorganisme. Itu paling lihat ada refleks muntah atau tidak ya. Kemudian refleks biceps ya. Tangannya saya pukul sedikit ya. Tidak ada refleks karena dia tidak positif ya. Ya, kalau orang-orang yang positif dia akan ya. Kemudian yang tricep di bagian belakang. Ya, lihat ada langsang ya, ekstensi ya. Kemudian tricep sudah. Brachio radialis ya, brachio radialis berarti di tulang belakang ya. Dicek, lakukan dengan benar, lihat responnya ya, respon dari jarinya. Kemudian yang quadriceps ya. Quadriceps itu yang di daerah lutut ya. Nah, ya tidak ada
positif jika ada ekstensi. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah di bagian bawah gastro ya, di bawahnya. Ya sama, responnya ada ekstensi atau tidak. Kemudian yang patologis, babi hutan dan cadok. Ya. Oke, yang selanjutnya Ibu bisa berbaring, Bu. Saya bantu ya. Ya, pelan-pelan. Ya. Refleks Babinski berarti pergelangan kakinya seperti ini. Kemudian kita goreskan dari ini ya. Teman-teman boleh pakai ini, boleh pakai sini ya. Yang penting yang rumput. Ya. Kemudian kita ya. Oke, sesuai arahnya. Begitu juga dengan ya cadok. Ya. Yang terakhir adalah meningeal. Ya, refleks meningeal. Bu, ini selanjutnya adalah pemeriksaan di bagian. Saya akan angkat sedikit leher Ibu ya untuk mendekatkan bahu ke dada. Ya. Saya bantu. Nah, kalau berdasarkan kasus ada kaku kuduk, harusnya dia nggak bisa, ya kan? Karena dia akan ketika dibidikan apa tandanya? Kakinya. Nah, ini kalau positif, ya, dan ini tidak nyampe, jadi yang naik hanya lehernya ini aja. Ya, ini tidak akan bisa ditekuk mendekati dada. Ya, kemudian ada fleksi di lutut. Itu berarti tanda bahwa positif, kaku kuduk positif. Ya. Yang terakhir adalah turning side. Turning side, kakinya lurus, ya. Kemudian kita, maaf ya Ibu, saya bantu angkat, kemudian fleksikan. Bisa. Ya, berarti turning side negatif. Kalau positif dia sudah akan merasakannya. Ya. Sudah selesai, kemudian kita terminasi. Baik, Bu Miriam, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan refleks kepada Ibu. Yang hasilnya tadi didapatkan bahwa refleks sensoriknya bagus, ya, kemudian refleksnya juga bagus. Yang bermasalah adalah di kaku kuduk, Bu, ya, karena tadi saat saya fleksikan, saya dekatkan dagu ke lehernya, ini hilang sakit. Ya, nanti hasil pemeriksaan akan kita gunakan untuk penyampaian kepada dokter untuk penyampaian terapinya. Ya, saya rasa cukup untuk hari ini, Bu Miriam. Terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum saya tinggal, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas kerjasama Ibu. Selamat siang, selamat istirahat kembali. Ya, terminasi selesai. Yang salah, cuci tangan, dokumen, kasih. Ya.